Shalom jemaat terkasih, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mendengarkan panggilan beribadah. Mari kita tenangkan hati dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh sama-sama datang beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Seperti pemazmur berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita meninggikan Allah kita. Mari kita memuliakan, memuji dengan mulut bibir kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, kita mau meninggikan Dia Allah di atas segala alam. Besar dan ajaib, sadar ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan
Kami manusia-manusia yang patut Engkau murkai. Tetapi Engkau yang melayakkan setiap kami boleh datang sujud di hadapan-Mu. Engkau memberikan kami keselamatan, anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau memberikan kami anugerah untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan begitu saja kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh duduk diam, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh memuji-muji dan meninggikan Engkau. Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Biarlah hati kami sungguh tertuju kepadamu Tuhan. Kami tahu kami datang mungkin dengan sebuah pergumulan. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit. Mungkin kami datang dengan permasalahan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, tetapi kami tahu kami punya Allah di atas segala permasalahan kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Kami punya Allah yang terus menegur dan menguatkan kami untuk melalui setiap firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, kuduskan kami, setiap kami yang melayani, setiap jemaat di tempat ini. Tuhan yang boleh beranugerah buat setiap kami. Tuhan yang boleh menyentuh hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, Dia Allah yang terus ingin kita tinggikan. Kita rindu kemuliaannya disaksikan. Kita rindu dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Namanya ditinggikan. Amin saudara. Mari kita dengan bersuka cita kita mau pujikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Biarlah nama Tuhan yang disanjung tinggi. Karena Dia Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur namanya
Kita mau datang dengan hati bersyukur. Karena kita punya Allah yang sungguh dahsyat. Karena dia baik bagi saudara sampai selama-lamanya. Berikan salam ke kanan kiri saudara, katakan Allah itu baik untuk selama-lamanya. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, wajahnya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, selamanya, kasih setianya. Mari ingat bertepuk tangan bersuka cita, karena Dia Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Datanglah kembali, datanglah kembalinya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, wajahnya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, wajahnya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Semua tangannya di atas. Bertepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Dia sungguh baik. Sekarang sampai selama-lamanya. Bersyukurlah. Sebab Dia baik, bawakannya keselamanya, bawakannya keselamanya, bawakannya keselamanya, kasih setianya. Syukurlah. Silakan duduk saudara. Saudara, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian, pujian yang sungguh indah dari saudara-saudara seiman kita. Dipersilakan Ibu Puji dan rekan-rekan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pasti bersyukur, bergembira karena Tuhan kita. Tadi kita sudah nyanyikan beberapa lagu yang indah yang meninggikan nama Tuhan. Dari utara sampai ke selatan, dari barat ke timur. Yesus, nama Yesus Allah kita yang dahsyat. Sebelum saya menjelaskan isi lagu yang akan kami nyanyikan, meninggikan Tuhan Yesus, saya akan perkenalkan dengan teman-teman yang ada di samping kiri dan kanan saya.
Ini adalah semuanya teman-teman masa remaja sebetulnya. Jadi ketika kami masih belum married semuanya, kami memang Tuhan pertemukan dalam satu komunitas sehingga kami boleh bernyanyi, boleh memuji Tuhan. Dan tanpa terasa waktu begitu cepat, kami sekarang sudah jadi papi mami, sudah jadi opa oma. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita sama dan dahsyat. Dan mempersatukan kita, bahkan kita bersama-sama bisa di sini untuk memuji Tuhan. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Irianto. Mungkin Irianto mau... Ya, senang sekali ketemu teman-teman, saudara-saudara sekalian. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama di sini. Di sebelah paling kiri saya itu ada Lisa dari Arizona. Kebetulan dia lagi ada di sini untuk berlibur holiday. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera. Bukan hanya dari saya tapi juga dari umat Tuhan di Amerika. Kalau yang sebelah kiri saya ini sudah gak usah dikenalin. Ya, Tuti istri saya. Jadi kami akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesus Hu Akbar. Mungkin awalnya saya waktu menulis lagu ini saya juga bingung memberikan judul. Saya pernah merenungkan, coba Bapak Ibu kita semua merenungkan. How great is our God. Seberapa besarnya Tuhan. Coba kita gunakan segenap kekuatan kita, pikiran kita, perasaan kita untuk membayangkan, untuk mengatakan seberapa besar Allah kita. Saya udah berupaya sekuat tenaga, tapi ternyata Tuhan tetap lebih besar dari itu. Kekuatan saya, kemampuan saya tidak mungkin membayangkan untuk mengatakan seberapa besar Tuhan kita. Karena terlalu besar dan sangat besar. Bahkan lebih besar daripada dosa kita. Bahkan besar daripada pergumulan kita. Lebih besar dari segala aib kita, penyesalan kita. Lebih besar dari segala hal-hal yang mungkin menjadi kekhawatiran kita. Oleh sebab itu dia layak ditinggikan dan dipuji. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. How great is our God. Berapa besar yang saudara bisa pikirkan. Oleh sebab itu kita yakin oleh Tuhan Yesus. Kita akan tahu bahwa dia mampu menolong kita dalam segala hal. Bahkan membimbing kita sampai kita kembali ke rumah Bapa. Itu pun merupakan satu rangkaian karya Tuhan Yesus pada kita semuanya. Ada amin Bapak Ibu. Lagu ini mengatakan Yesus Hu Akbar. Sampai waktu menulis lagu ini saya nggak tahu nada apa yang bisa membayangkan layak untuk saya tulis. Syair apa yang bisa saya tulis untuk memberikan gambaran mengenai Tuhan Yesus. Terlalu besar. Yesus Hu Akbar. Bapak Ibu fokus kepada firman Tuhan yang ada di dalamnya. Jangan kepada kami seolah-olah kami memberikan pertunjukan. Karena bukan itu tujuannya. Karena kami ingin Bapak Ibu merasakan betapa besar Tuhan Yesus buat kita semua. Sehingga dia mampu menolong kita dalam segala keadaan kita. Yang ku terima, bagaimana harus ku lakukan
tentang kemurahan-Mu. Tatkala ku bayangkan karunia-Mu yang ku alami, bagaimana harus ku nyanyikan tentang kasih setiamu, Yesus. Tiada nada mampu ku cipta yang layak mengungkapkan kebesaran-Mu. Tiada kata mampu ku rangkai yang layak mengungkapkan keagungan-Mu, Yesus. Yesusku Maha Besar, Akbar. Tatkala ku renungkan anugerah-Mu yang ku terima, bagaimana harus ku lakukan tentang kemurahan-Mu. Tatkala ku bayangkan karunia-Mu yang ku alami, bagaimana harus ku nyanyikan tentang kasih setiamu, Yesus. Tiada nada mampu ku cipta yang layak mengungkapkan kebesaran-Mu.
Terpujilah nama Tuhan. Yesus kita akbar. Kita berikan sorak-sorai. Segala kebesaran kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Amin. Yesus kita Allah yang besar. Kita tampak begitu kecil dan seringkali kita bermain-main dengan anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Saudara, biarlah setiap momen pengakuan dosa di hadapan Tuhan bukan menjadi sebuah formalitas. Tetapi kita sungguh-sungguh dengan hati yang tertuju kepada Yesus yang beranugerah sungguh besar di dalam kehidupan kita. Seperti Daud ketika dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah Tuhan. Aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Saudara, mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Bukan sebagai formalitas, tetapi sungguh ingat kembali anugerah yang besar bagi setiap hidup kita. Kasih-Nya terus menerangi langkah hidup kita. Dan kita tidak perlu takut datang kepada Dia, mengaku segala kesalahan kita, mengaku segala kelemahan kita. Dan Tuhan akan beranugerah mengampuni saudara. Solois akan menyanyikan bait lagu ini. Saudara ambil waktu berdoa. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Biar musik mengalunkan pujian ini, saudara, mari kita datang. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita tidak layak. Kita manusia yang berdosa. Saudara, katakan isi hatimu kepada Tuhan. Bawa segala kesalahanmu, pelanggaranmu. Minta Tuhan menyucikan hati setiap kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Namun kita seringkali memilih jalan yang kita anggap baik. Kita tidak percaya jalan yang Tuhan siapkan. Disitulah kita berdosa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan ampuni. Minta Tuhan sucikan hati dan pikiran kita. Bapa dalam surga, di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang seringkali kami berjalan, tetapi ya Tuhan kami lupa bahwa Tuhan mempersiapkan jalan yang terbaik bagi kami. Dan akhirnya kami berjalan sendiri. Dan itu yang membuat kami lelah. Itu yang membuat kami merasa putus asa menjalani kehidupan ini. Pergumulan demi pergumulan. Ya Tuhan, kami pikul itu sendiri. Padahal ada jalan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk segala ketidakpercayaan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa. Dan kami bahkan melarikan diri kami terhadap kesenangan-kesenangan kami. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau Allah yang baik menyucikan kami. Mengangkat kami kembali. Dan kami bersyukur. Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberikan terang. Tuhan menguatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kami. Tuhan berikan petunjuk bagi setiap kami sehingga kami tidak tersesat. Dan Tuhan berjalanlah bersama dengan kami. Dan kami kuat untuk bisa menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema, yaitu bersyukur untuk bangsaku. Seberapa saudara bersyukur untuk bangsa dan tanah air tercinta Indonesia ini? Jikalau saudara boleh menaikkan syukur atas apa? Sebagian ada yang berkata ada makanan yang sangat enak di tengah bangsa Indonesia ini. Ada banyak alam yang indah
dan ada banyak hal yang lain dan tentu sangat banyak sekali jawabannya. Tetapi mari kita melihat bagian firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama sehingga kita mendapatkan jawaban yang tepat untuk kita bisa bersyukur atas bangsa kita. Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama 8 ayat ini. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, saudara, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, Mazmur 67 ini adalah merupakan doa sekaligus nyanyian. Jadi nyanyian di dalam bentuk doa atau doa di dalam bentuk nyanyian. Ada doa yang tidak dinyanyikan, tetapi ada doa yang dalam bentuk nyanyian dan dinyanyikan. Ada nyanyian bukan doa. Ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian ucapan syukur, ada nyanyian cinta, dan ada banyak nyanyian-nyanyian yang lain. Tetapi khusus pada hari ini kita akan belajar Mazmur 67, nyanyian yang berisi doa, permohonan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, doa ini atau nyanyian ini dimulai di ayat yang kedua, dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Nah kalau kita melihat lirik lagu, nyanyian atau doa, kita perlu pelajari sehingga tidak sekedar kita menyanyi. Ya, nanti kalau mau belajar bisa langsung kepada Pak Sansan, begitu ya kira-kira ya. Beliau sangat ahli di dalam membuat lagu, menuliskan lagu, dan kita baru saja menikmati pujian yang ditulis oleh Pak Sansan. Oleh karena itu saudara, kita melihat di sini kenapa si pemazmur menuliskan akan hal ini, lalu maksudnya apa yang kita garis bawah di sini? Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Nah apa maksudnya sih kalau kita dengar Allah mengasihani kita, Allah memberkati kita, kita akan sangat dengan mudah kita menerimanya, kita tahu apa yang dimaksudkan. Tetapi di sini dikatakan Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Bukankah saudara-saudara kita tidak tahan menghadap atau melihat wajah Allah? Kita lihat Keluaran 33 ayat yang ke-20. Dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yang jelas di sini saudara-saudara, di mana perintah Tuhan itu bahwa seseorang tidak akan tahan untuk memandang wajah Tuhan. Ya, begitu Tuhan memandang wajah seseorang tersebut, ia tidak akan dapat hidup. Berarti ini sangat menakutkan sekali, bukan? Doa ini ya minta Tuhan menghadapkan wajah-Nya, lalu kemudian ketika dipandang, waduh, tidak dapat hidup berikutnya, selanjutnya. Nah, tetapi saudara-saudara, kita bisa menjawab begini, maka doa pemazmur ini sebenarnya terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 yang dikatakan di sini Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan kemudian Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan ini ternyata ucapan berkat, ya, ucapan berkat
yang Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberkati. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, kalau Tuhan akan menghadapkan wajahnya, menyinari wajahnya. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan di sisi yang lain juga berkata bahwa engkau tidak akan memandang wajahku. Nah di sini kok kesannya saling bertentangan. Maksudnya apa begitu ya? Bagaimana mungkin dua perintah ini ketika disampaikan saling bertolak belakang. Jadi mana yang benar? Menyinari dengan wajahnya atau tidak bisa sebenarnya Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari dengan wajahnya. Nah saudara, kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya. Di dalam terjemahan The Living Bible dikatakan begini. Oh God, in mercy bless us. Let your face beam with joy as you look down at us. Saudara, ini artinya biarkan wajahmu itu berseri-seri dengan gembira saat kamu melihat ke bawah, ke arah kami. Terjemahan lain, New English Translation. May God show us His favor and bless us. May He smile on us. Nah ini saudara maksudnya. Biarlah Tuhan tersenyum. Jadi ketika kita mendapati kalimat yang dikatakan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, artinya Tuhan akan tersenyum kepada kita. Tuhan akan tersenyum untuk kita. Nah, senyum itu berkat atau tidak? Ya. Nah, saudara-saudara mungkin bingung, kalau Tuhan yang tersenyum berarti Tuhan yang diberkati oleh kita lalu dia tersenyum puas. Bukankah begitu? Tetapi tunggu dulu saudara-saudara, kalau kita bisa melihat, merasakan Tuhan tersenyum itu juga berkat bagi kita. Suatu kali anak saya yang besar itu ada mini konser, main les piano, lalu kemudian dipanggillah dia. Sebelumnya dia sudah, papi mami I'm nervous, ya dia sangat nervous sekali. Ayo kamu bisa, begitu ya, Koko pasti bisa, kamu pasti bisa. Nervous papi mami, kita doa. Wah saudara ya, anak nervous, papa mamanya ikutan nervous, gitu kan. Nah saudara-saudara ketika dia maju, wajahnya pucat begitu ya. Waduh, dak dikduk. Bukan hanya anaknya saudara, kita pun yang nonton juga, waduh ini bisa gak, jangan-jangan abis itu dia gak jadi menampilkan lagu, tetapi kemudian langsung turun, minta pulang. Waduh kawat kalau seperti itu. Nah kita sambil berharap di dalam hati, sambil kita tersenyum kepada anak saya. Ya, kemudian begitu dia melihat papa mamanya tersenyum, dia langsung ikut tersenyum. Kemudian dia langsung begini, wah langsung confident-nya muncul. Dia langsung memainkan lagu, kok rasanya lagu tadi itu waktu dimainkan itu cukup panjang, tetapi dia bisa confident sampai akhir dan kemudian mendapatkan tepuk tangan, lalu kemudian dia berikan hormat lagi. Wah kita peluk selesai, wah luar biasa kamu. Gimana, masih nervous? Ya sudah berkurang sih, kira-kira begitu ya saudara ya. Nah saudara, ini artinya apa? Ketika papa mamanya tersenyum artinya ada penerimaan. Ada kasih yang disalurkan, yang dibagikan kepada anak itu. Dan kemudian ada pengakuan. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa melakukannya. Nah inilah saudara definisi daripada Tuhan menyinari dengan wajahnya. Artinya ada kasih yang terpancar, ada penerimaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anaknya. Namun saudara, si pemazmur ini tidak berhenti supaya Tuhan memberkati, mengasihani, bahkan tersenyum untuk umatnya, untuk setiap kita. Tetapi doa ini sangat God-center saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Nah perhatikan saudara, supaya. Nah doa yang self-centered itu nggak ada kata supayanya di sini saudara ya. Tetapi ini doa sangat God-centered, sehingga waktu minta Tuhan kasihani kami, sinari kami dengan wajahmu, berkati kami, supaya
Supayanya adalah supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara segala bangsa. Nah, saudara bisa perhatikan di sini, saudara, ini untuk kepentingan Tuhan. Jadi God Center-nya juga bukan hanya aku dan Tuhan. Dan saudara bisa perhatikan di sini bahwa God Center-nya adalah untuk segala bangsa. Wah, ini saudara sangat luar biasa sekali, ya. Di mana ketika kita itu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan, dan bahkan bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk sesama kita, untuk orang lain bahkan yang belum kenal Tuhan. Di situ Tuhan mendengar seruan doa kita. Dan saudara, yang kita perlu perhatikan adalah mari kita melihat ayat 3 sampai ayat yang ke-8 di sini, saudara-saudara. Maka kalau saudara memperhatikan ya ciri-ciri atau kriteria doa yang God Center di sini, mu-nya lebih banyak. Mu-nya lebih banyak. Saudara perhatikan yang warna kuning di sini. Dikatakan supaya jalanmu, saudara ya, jalanmu. Kemudian keselamatanmu, ada 2. Dan kemudian kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Ada 4. Kemudian semuanya bersyukur kepadamu, 5. Ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Ada 7, ada 8. Kemudian kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Dan kemudian tanah telah memberikan hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sudah kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 12. Ada 12 kata Allah, 12 katamu. Berarti ini betul-betul doa yang meninggikan Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk kepentingan Tuhan. Nah, selain mu di sini, saudara-saudara, juga ada kata yang sering kali juga diulang dan cukup banyak juga. Yaitu apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, segala suku-suku bangsa. Saudara, ini juga diulang, saudara-saudara. Itu dikatakan di ayat yang ketiga, dikenal di bumi. Di bumi itu seluruh bangsa. Lalu kemudian di antara segala bangsa, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur. Suku-suku bangsa bersuka cita. Kau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Suku-suku bangsa di atas bumi. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Sampai kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kalau saya hitung kira-kira jumlahnya ada 10. Ya. Jadi 12 untuk Tuhan. 10 untuk bangsa-bangsa. Lalu kemudian saudara, kita itu kalau kita perhatikan di ayat 1, 2, kemudian 7 dan 8 atau kata kami, kita atau kami, itu hanya 6 kali disebutkan. Berarti paling rendah. Urutan tertinggi siapa? Tuhan. Lalu kemudian urutan kedua, ranking 2-nya adalah sesama atau bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Lalu kemudian kita. Nah di sini saudara-saudara artinya apa ketika kita bicara soal jalanmu dikenal. Itu ayat yang ketiga. Kemudian bersyukur kepadamu. Itu artinya biar supaya Tuhan itu dikenal, Tuhan dipuji. Bahkan bersuka cita dan bersorak-sorai ayat yang kelima. Biar Tuhan dinikmati, takut akan Dia di ayat yang ke-8. Biar Tuhan dihormati. So, biar Tuhan dikenal, dipuji, dinikmati, dihormati oleh siapa? Bangsa. Nah ini menarik loh saudara-saudara ya. Bukan untuk kita loh. Supaya Tuhan justru dipuji, dihormati, dikenal oleh segala suku bangsa. Nah saudara-saudara kalau begitu saudara, bukankah kata kita ini menjadi tidak penting? Nah kalau kata kita ini menjadi tidak penting, lalu mengapa pemazmur itu tetap menuliskannya dan dimasukkan di dalam satu
perikop atau satu syair nyanyian ini. Kenapa si pemazmur tetap menuliskannya? Padahal supaya Tuhan dikenal, supaya Tuhan dipuja, dinikmati oleh seluruh bangsa, segala bangsa. Dan sudah disebutkan sampai 10 kali. Jadi artinya kita ini menjadi tidak penting. Bukankah kalau ayat ke-3 sampai ke-8 saja itu jauh lebih God center. Ayat 1 dan 2 dihapus. Demikian juga ayat 7 dan 8. Soalnya ayat 7 dan 8 itu ada kata kitanya. Wah, kalau misalnya ayat 3 sampai 8, Saudara, ayat 3 sampai 6, Saudara kalau dibacakan ini God center banget. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Selesai. Wah, ini God center banget ya Saudara ya. Ini ya. Kalau ada perdebatan antara, lu kok ini terlalu banyak miminya, ya kurang mumunya Saudara ya. Nah, di-cut langsung mu semua di sini. Ya ini benar-benar syairnya benar-benar hanya engkau, hanya Tuhan, hanya mu semua. Tidak ada kata aku dan kata kita. Nah saudara-saudara, kenapa si pemazmur tetap mencantumkan kata kita di sini? Ini yang menjadi poin yang sangat penting. Saudara kita lihat Kejadian 12 ayat yang kedua. Saudara dikatakan di sini kita ingat Allah pernah berjanji kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah saudara perhatikan, engkau akan jadi berkat. Kemudian ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi saudara-saudara di sini ide daripada penulis pemazmur ini, saudara penulis mazmur ini juga diambil dari Kejadian 12. Dia ingat perjanjian Tuhan dengan Abraham. Pengen menjadikan bangsa Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa lain lewat Abraham. Oleh karena itu kita melihat satu pola di mana ketika Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain, berarti harus lewat orang yang sudah mengenal Tuhan. Dengan demikian di sini Tuhan memberkati Abraham terlebih dulu. Kemudian Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya, kemudian jadi berkat bagi bangsa lain. Terus demikian seperti itu sampai bangsa-bangsa lain itu juga menerima berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya kata kuku kita itu tetap dicantumkan. Kenapa? Karena memang kita memohon agar Tuhan itu memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi saluran berkat buat mereka. Supaya Tuhan pakai kita dan keturunan kita untuk memberkati orang yang belum mengenal Tuhan. Nah di sini saudara-saudara, itulah yang Tuhan rindukan. Agar bangsa Israel itu membagikan berkatnya kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kita tahu kenyataannya berkat yang diterima oleh bangsa Israel digenggam erat-erat. Dia nggak mau bagikan kepada bangsa lain. Dia ngerasa bahwa mereka adalah bangsa kepunyaan Allah. Bangsa lain bangsa kafir. Mereka pasti tidak diterima oleh Tuhan. Nah dalam kondisi seperti ini berkat Allah menjadi stuck. Allah tidak tinggal diam. Ya, saudara kita tahu dalam Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Artinya membereskan persoalan ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu.
Nah oleh karena itu saudara-saudara, karena Yesus Kristus itu kita hari ini merasakan panen berkat yang berlimpah. Sehingga bukan hanya berkat Tuhan ada di tengah bangsa Israel saja, tetapi betul-betul terpancar luas. Kita bukan dari bangsa Israel, tetapi berkat Abraham itu sampai kepada kita. Kita dari bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, namun akhirnya kita bisa menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan menanggung dosa kita. Bukan hanya umat Israel saja. Nah itu sebabnya saudara-saudara Mazmur 67 ini ditutup dengan ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama, dikatakan begini. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Nah saudara, konteksnya pada saat itu Mazmur ini biasanya dinyanyikan pada peristiwa atau hari besar Pentakosta. Bukan Pentakostanya Kristen, tapi Pentakostanya orang Yahudi, di mana ada satu hari mereka siapkan untuk Thanksgiving. Ya, apa yang mereka sudah terima berkat dari Tuhan, mereka persembahkan begitu ya. Mereka persembahkan dengan tujuan ini ada berkat yang Tuhan berikan, dan ketika mereka sama-sama panen berkat ini, suatu hari kelak ada panen rohani yang besar-besaran yang akan terjadi. Tuhan memberikan panen gandum kepada umatnya supaya terjadi panen jiwa di antara segala bangsa. Tuhan memberkati secara jasmani kepada umatnya sehingga supaya terjadi ibadah rohani di antara segala bangsa. Itu maksudnya ketika mereka mempersembahkan gandum panen-panen mereka kepada Tuhan. Bahwa nanti suatu hari kelak akan ada panen rohani yang sangat besar dan berlimpah. Nanti ketika Roh Kudus turun, Pentakostanya Kristen yang kita rayakan hari ini. Betul-betul bahwa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sehingga gereja-gereja Tuhan bermunculan dan akan ada banyak orang yang diselamatkan dari seluruh suku bangsa. Nah ini saudara, ketika kita membaca dan merenungkan Mazmur 67 ini. Nah kalau begitu saudara-saudara, apa kaitannya dengan bersyukur bagi bangsaku? Kita udah ngerti pembahasan dari Mazmur 67. Yang pertama saudara-saudara, bersyukur untuk bangsa karena kita bersyukur hadirnya kekristenan di bangsa Indonesia adalah jawaban doa Mazmur 67. Amin saudara. Jawaban doa Mazmur 67 mereka seperti menubuatkan kapan itu terjadi. Ribuan tahun kemudian saudara terjadi. Dan hari ini kita bisa melihat penggenapannya di tengah bangsa Indonesia yang kita tinggali ini. Bangsa Indonesia adalah salah satu negara dengan suku terbanyak di dunia. Sensus tahun 2010. Di Indonesia itu mencapai 1.340 suku. 1.340 suku. Saudara, ini satu bangsa 1.340 suku. Kemudian gereja-gereja terus bermunculan, hadir di pelosok-pelosok pedalaman. Saudara, artinya apa? Artinya terjadi panen rohani yang sangat besar di Indonesia. Dan akhirnya Alkitab diterjemahkan dengan bahasa-bahasa menurut suku mereka masing-masing. Wah luar biasa saudara bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan akhirnya mereka bisa kenal Tuhan, mereka mendengar dan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara memang belum sempurna. Kita tahu kita juga masih minoritas. Ada banyak masalah yang terjadi di tengah bangsa kita. Masalah izin bergereja juga tidak mudah. Dan itu ternyata berdampak juga dengan kekristenan kita. Saudara, kita tahu banyak hal saudara ketika kita hidup sebagai orang Kristen di tengah bangsa dan negara ini saudara. Tidak mudah. Tetapi saudara ketika kita tahu tidak mudah. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca Mazmur 67 itu sangat relevan
dan mengena. Tugas belum selesai. Kita masih terus berharap bahwa Tuhan kasihani bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan sinari Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan. Dan Tuhan kiranya jalan-Mu dikenal di tengah bangsa Indonesia ini. Supaya keadilan Tuhan, supaya kedaulatan Tuhan terjadi di tengah bangsa kami. Saudara bayangkan kalau semua sudah jadi, semua sudah menjadi mayoritas dan semua sudah nyaman. Saudara mungkin kita tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong bangsa kami ini. Saudara dan saya mungkin sedang bertanya-tanya nanti apa yang akan terjadi ketika nanti pemilu, lalu presiden yang terpilih bukan presiden yang kita favoritkan begitu ya. Yang jelas presiden favorit kita ya sudah turun, sudah lengser begitu ya karena 2 periode. Nanti yang ke depan yang memimpin siapa Pak? Saya juga bertanya siapa Pak? Begitu ya kira-kira ya saudara ya. Lalu kita semua saling bertanya-tanya saudara-saudara. Dan ini masih ngeri-ngeri sedap. Nah karena masih ngeri-ngeri sedap ini saudara baca Mazmur 67. Saudara pasti bisa berdoa dengan hati saudara. Saudara pasti bisa doa sungguh-sungguh. Kalau prosesnya aja yang dari 2500 tahun yang lalu kemudian bisa sampai hari ini. Dan kemudian Roh Kudus memimpin gereja-gereja bermunculan hari ini, Tuhan melindungi umatnya. Saudara percayakah bahwa hari depan pasti Tuhan memimpin? Pasti. Kalau kita melihatnya hanya dalam waktu kurun waktu 20 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan ini, saudara harus melihat bagaimana Tuhan merencanakan, menubuatkan hal ini terjadi sampai pada hari ini saudara-saudara. Di mana Tuhan hadir di tengah bangsa kita, Tuhan memberkati umatnya, Tuhan menguatkan setiap kita, sehingga apa? Supaya Tuhan dikenal, dimuliakan, dan diagungkan di tengah bangsa kita. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita harus bersyukur? Karena justru kita banyak kesempatan menjadi saluran berkat di tengah bangsa kita. Amin saudara. Kalau bangsanya sudah maju, bangsa sudah berkembang, bangsa sudah sangat-sangat aman, kemudian tidak ada kemiskinan, semuanya sudah mapan semua, saudara kita akan sulit untuk menjadi saluran berkat. Justru di tengah mungkin bangsa yang kita alami ini banyak kendala di sana sini. Masih banyak angka kejahatan, masih banyak angka kemiskinan, masih banyak yang terbelakang. Saudara kita bisa menjadi saluran berkat. Sehingga pola di dalam Mazmur 67 itu tetap terwujud. Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat buat sesama kita. Dan ini bisa sangat terwujud di tengah bangsa Indonesia ini saudara-saudara. Di mana banyak orang masih kekurangan, banyak pendidikan juga masih belum merata. Sehingga apa saudara, keberadaan kita boleh Tuhan pakai dan menjadi cahaya yang bersinar terang untuk menyinari kegelapan di tengah bangsa kita. Nah Tim Keller berkata begini saudara-saudara. Apakah pekerjaan saudara adalah bagian dari pekerjaan dan visi Allah? Kalau kita menjadi berkat, saluran berkat, maka seharusnya kegiatan pekerjaan kita harus menjadi pekerjaan dan visi Allah. Saudara, profesi saudara masing-masing Tuhan bisa pakai untuk menjadi saluran berkat. Saudara jangan kecil hati, Pak saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, bagaimana mungkin kami bisa menjadi saluran berkat. Saudara dalam profesi saudara masing-masing Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat.
bagi setiap mereka. Gumulkan, pikirkan itu saudara di hadapan Tuhan. Nah kemarin saya sangat bersyukur saudara, saya bisa menghadiri pameran lukisan daripada saudara Oliver. Saudara pasti sangat familiar karena sudah pernah diundang ya untuk bersaksi begitu ya. Mamanya bersaksi bagaimana waktu mendidik anaknya dan kemudian kita bisa melihat hari ini begitu merayakan panen keberhasilan, kira-kira seperti itu kalau dengan bahasa saya. Bagaimana merayakan panen keberhasilan seorang anak yang berkebutuhan khusus, autis, saudara penderita autis. Tetapi dengan talenta yang Tuhan kasih, akhirnya tekun punya semangat untuk terus belajar. Dan orang tuanya penuh dengan kasih, dengan kesabaran mendidik anaknya. Dan kemudian bisa melukis, dan lukisan ini request dari gereja di luar negeri saudara ya. Dengan tema Jalan Salib. Bisa ditayangkan. Next. Ini gambar Yesus mungkin waktu pastor jatuh begitu ya. Saya tidak mengambil semua gambar. Next. Kemudian dipaku di atas kayu salib. Terus kemudian digantung. Dan kemudian kita diajak untuk melihat setiap gambar itu sambil berefleksi. Dan saudara bisa bayangkan kalau ada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada orang yang gak suka sama kekristenan. Lalu kemudian dia hadir. Dan kemudian dia lihat gambar-gambar ini dan kemudian dia tersentuh. Saudara bisa bayangkan kalau keluarganya sedang dalam proses di ujung tanduk. Sudah menyerah, give up di dalam relasi mereka. Karena masalah anak yang tidak ada habis-habisnya. Saudara bisa membayangkan ketika dia hadir ke sini lalu kemudian dia mendengar kisahnya daripada orang tua, daripada Oliver. Bagaimana usaha mereka mendidik anak dari kecil. Untuk terus konsisten. Dan akhirnya mereka betul-betul bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah keluarga ini. Saudara, ini pelukis yang sangat diberkati Tuhan dengan kelemahan dan keterbatasan. Namun Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi passion, yang menjadi pekerjaan saudara. Dan biarlah apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Jadi duta kerajaan-Mu. Ku ucap keberkahan atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa. Sesuatu yang besar
untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar musik mengalunkan pujian ini, saudara. Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa, saudara, agar Tuhan berdaulat, agar Tuhan berkenan, agar Tuhan memberkati setiap orang-orang percaya. Tuhan memberkati, menyinari dengan wajah. Saudara, mungkin ada yang mengalami kekhawatiran hidup di tengah bangsa dan negara. Tetapi mari saudara lihat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib. Pekerjaan Tuhan yang setia dari perjanjian ketika Dia berjanji kepada Abraham. Kemudian dinyanyikan oleh si pemazmur supaya diingat oleh umat Israel. Dan hari ini kita menuai tuaian yang sangat besar. Tetapi pekerjaan Tuhan belum selesai. Itu sebabnya kita masih banyak mengalami kendala. Itu sebabnya saudara-saudara, kita masih merasakan ketidakadilan. Itu sebabnya kita masih merasakan frustrasi dan putus asa atas apa yang mungkin terjadi di tengah bangsa kita. Tetapi kembali kita lihat Tuhan. Lihat Tuhan saudara-saudara. Bahwa Tuhan mengasihi bangsa kita. Pekerjaan Tuhan akan terus dinyatakan. Pekerjaan Tuhan akan terus hadir di tengah bangsa dan negara kita. Bagi bangsa ini, mari kita berdiri sama-sama. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu
Amin. Mari kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Mari, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah dan Yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Saudara-saudara yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Dan mari kita sebelumnya kita bersatu dalam doa, menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, kami sudah mengikrarkan pengakuan iman kami. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan Engkau dan biar namamu ditinggikan di seluruh bumi. Pekerjaan Tuhan boleh diperluas di tengah gereja Petra dan bahkan berdampak ya Tuhan bagi masyarakat sekitar. Sehingga Indonesia boleh memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menjadi saluran berkat di dalam uang kami. Dan kiranya Tuhan kelola, pakai mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Amin saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita dan juga untuk setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang memerintah bangsa dan negara kami. Dan Engkaulah Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan, kami umat-Mu, kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan.
agar Tuhan boleh melindungi. Tuhan boleh mengasihi bangsa kami. Tuhan boleh menyinari bangsa kami dengan wajah. Di situ turun atas kasih-Mu ya Tuhan. Di situ juga Engkau akan nyatakan keadilan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa, kami bersyukur jikalau Tuhan boleh memberikan bangsa kami kemerdekaan. Tetapi kami tahu setelah kemerdekaan itu terjadi sekitar 78 tahun yang lalu. Ya Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk mengisinya. Dan bahkan ketidakadilan terjadi. Bahkan kejahatan masih terus ada. Masalah-masalah bahkan perekonomian pun ya Tuhan tidak terselesaikan dengan baik. Pendidikan, sosial, budaya. Kami berdoa Tuhan boleh berbelas kasih atas bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan boleh menuntun ya Tuhan setiap umat-Mu untuk terus menjadi saluran berkat. Dan Tuhan pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan disitulah kami boleh sadar untuk kamilah orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menolong setiap mereka yang membutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang saat ini ya Tuhan masih merasakan ketidakadilan di tengah bangsa dan pemerintahan Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan melindungi mereka. Tuhan juga pakai mereka ya Tuhan. Kuatkan iman mereka, jemaat Tuhan yang ada baik di kota besar maupun kota kecil. Ya Tuhan, kami berdoa agar mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Tetapi justru memakai kesempatan ini untuk mereka tetap kuat. Mengabarkan firman, mengabarkan Injil Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan gereja-gereja yang ada di seluruh pelosok tanah air. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Mungkin dalam hal ekonomi mereka juga mengalami kesulitan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga mencukupkan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan juga mencukupkan untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga pakai ya Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan. Untuk berani mengabarkan firman Tuhan. Mengabarkan Injil Kristus dengan setia. Kami berdoa ya Tuhan. Gereja-gereja yang pernah mengalami musibah. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan hadir, Tuhan terus memakai ya Tuhan untuk gereja-gereja lain juga untuk saling mensupport, saling membantu. Sehingga ada kesatuan tubuh Kristus di gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu, untuk umat-Mu di tengah bangsa kami ini. Dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan mendengarkan seruan doa kami dan juga Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksolo. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat terkasih, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Allah Anak Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan dan kuasa dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati setiap kita.